Antara Indonesia versus Korea Utara yang berakhir untuk kemenangan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Dengan hasil akhir ini, maka timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 dan pulang lebih cepat ke tanah air. Heboh dugaan pemalsuan usia pemain Korea Utara usai hancurkan timnas Indonesia U17, media Cina, mereka pemain bayaran. Jika teman-teman perhatikan, para pemain Korea Utara tidak lelah sampai peluit panjang itu dibunyikan. Artinya, mungkin mereka juga tidak mengira bahwa para pemain Korea Utara ini akan bermain dengan kecepatan yang tinggi dan juga memang fisiknya beda banget lah. Beda dengan para pemain dari tim-tim yang mereka hadapi di fase grup ya. Jadi saya sih menganggap bahwa memang Korea adalah lawan yang lebih kuat ya daripada Indonesia. Artinya jelas bahwa memang para pemain Korea Utara menang dari segi fisik dan juga stamina yang bisa mereka jaga sepanjang jalannya pertandingan. Publik sepak bola Asia khususnya tanah air tengah dihebohkan oleh dugaan pemalsuan usia pemain Korea Utara U17 usai membantai timnas Indonesia U17. Korea Utara secara perkasa meluluhlantakkan timnas Indonesia U17 dengan skor telak 6-0 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan tersebut telah berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto sejatinya menurunkan kesebelasan terbaiknya, diperkuat Mateu Baker hingga Evandra Florasta. Kim Yoo-jin lalu menggandakan keunggulan Cholima Junior, setelah terjadi kemelut di area pertahanan Timnas Indonesia U17 pada menit ke-19. Korut terus memimpin dengan nyaman di awal babak kedua. Kali ini gol Ri Kyongbong membawa negaranya unggul 3-0 atas Garuda Asia. Bahkan, Korea Utara mencetak 2 gol cepat dalam 1 menit, dimulai pada menit ke-60 berkat tendangan penalti Kim Tae-guk. Tak lama setelah itu, gol tambahan tercipta dari Ri Kang Rim. Park Juon lalu memastikan kemenangan Korut menjadi 6-0 pada menit ke-77. Kemenangan telak Korut ternyata masih hangat diperbincangkan. Betapa tidak, mereka melibas Indonesia yang berstatus sebagai juara grup C. Sebagai informasi, Garuda Asia lolos ke perempat final usai menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan. Dengan rincian, Timnas Indonesia U17 mengejutkan Korea Selatan 1-0, mengalahkan Yaman 4-1 dan menghajar Afghanistan 2-0. Sehingga, timbul kecurigaan terhadap para pemain Korea Utara yang begitu mudah meluluhlantakkan Timnas Indonesia U17. Salah satunya media Jepang, Newsgo keheranan dengan kekuatan fisik para pemain Korea Utara saat menghadapi Timnas Indonesia U17. Menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia, pemain Korut, punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Sementara di tanah air, tak sedikit netizen yang juga mencurigai ada dugaan pemalsuan usia para pemain Korut di Piala Asia U17 2025. Emang dioplos sama senior kayaknya? Terus manipulasi data usia. Dokter awal nonton pun kami ada kecurigaan. Orang YG cerdas, pasti bisa mengamati, mencermati dan menyimpulkan bahwa para pemain Korut memanipulasi usia para pemain. Bukan hanya masalah postur tubuh tingginya, tapi kalau kita lihat raut wajahnya kelihatan sekali sebagian besar para pemain Korut berusia di atas 17 TH, bahkan ada YG kelihatan dewasa sekali BS jadi usianya sudah 23 TH. Timpal netizen lain, Haryanto. Hanya orang bodoh yang percaya kalau pemain ini berusia 17 tahun, orang yang suka berolahraga akan kelihatan lebih muda dan segar dari usia yang sebenarnya. Rupanya, salah satu media kenamaan Cina, Sohu juga turut mengomentari keperkasaan Korea Utara ketika menghajar Timnas Indonesia U17. Media Cina itu menyebut Korea Utara diperkuat pemain bayaran. Namun, Sohu tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari pemain bayaran. Indonesia U17 akhirnya berhasil lolos babak penyisihan grup, namun bertemu dengan pemain bayaran, Korea Utara, di pertandingan sistem gugur pertama.